Salam teman-teman Perpals TV. Hari ini kita ada di perusahaan Legend, tepatnya di kota Wonogiri, di Kecamatan Wonokarto. Nah, hari ini kita bakal ngobrol, dengerin cerita dari salah satu founder perusahaan bus Legend di Wonogiri, PO Sedia Mulia, bersama Ibu Hajari Intomi. Oke, gas! Salam teman-teman, kita ketemu lagi di Perpals TV. Hari ini kita ada di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Wonokarto. Nah, pasti sebagian besar teman-teman Perpals sudah tahu nih PO apa nih. Di sini ada satu PO Legend yang berkiprah sejak lama dan salah satu PO yang mengawali membuka akses masyarakat Wonogiri yang berpindah, baik itu ke Jakarta, ke Sumatera kala itu, sampai ke Denpasar, Bali. Hari ini kita sudah bersama sang founder, alhamdulillah yang masih sehat. Ini ibunda saya, Ibu Hajari Intomi. Ibu, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, ibu kita, Ibu Hajari Intomi, yang kondangnya yang biasanya dipanggil Bu Iin. Kalau yang selevel beliau manggilnya Mbak Iin. Kalau kita Bu Iin, Bu Haji Iin. Sebelum ibu kita ajak ngobrol tanya-tanya ini, beliau ini istri dari almarhum Bapak Sunarso, yaitu suami beliau yang founder PO Sedia Mulia ini, yang salah satu legend di sini, yang menjadi barometer PO di wilayah Kabupaten Wonogiri dan Solo Raya tentunya. Ibu, makasih nih Ibu sudah berkenan menerima anaknya ini, iya, ngobrol sama dengan kamera ini. Karena teman-teman, saya biasanya kalau ke sini, ke rumah beliau ini, datang silaturahim, beliau paling tahu makanan kesukaan saya. Ya Bu ya, apa itu Bu? Ayam Parianti. Ah. Ayam goreng Parianti itu, kalau saya bilang, Bu, Sani mau ke rumah, Ibu sudah tahu apa yang harus disiapkan. Jadi beliau sudah sangat tahu, karena kalau nggak salah 2004 sampai 2009 ya Bu ya, Sani bantu di sini. Saya membantu Ibu untuk ngerapihin benah-benah Sedia Mulia bersama putra beliau. Jadi beliau punya satu putra, itu namanya Mas Budi Narwanto. Saya bantu merapikan, menata ulang Sedia Mulia. Oke, sebelum jauh, biar dari ibunda kita ini teman-teman mendapat pengetahuan atau informasi seperti apa dan apa itu Sedia Mulia. Bu, Ibu sama almarhum Bapak Suwargi Bapak dulu itu tahun berapa sih mengawali Sedia Mulia ini? Mengawali bis Sedia Mulia tahun 80. 80. Sebelumnya Suwargi Bapak itu apa sih? Sebelumnya kita dulu punya truk. Oh, truk. Truk untuk ngangkut barang-barang, kan dulu bedol desa. Oh, okay. Di Wonogiri bagian selatan dulu orang pada pindah, kita punya truk. Setelah habis untuk angkutan rumah-rumah habis, kita berpindah ke bis. Oke. Satu bis dari Solo Pacitan. Oh, Solo Pacitan. Ya, Solo Pacitan. Setelah itu berkembang menjadi Wonogiri Solo Jogja. Oke. Berkembang lagi Wonogiri Jakarta. Wonogiri Jakarta. Berkembang lagi Wonogiri Jogja Solo Denpasar. Wonogiri Jogja Solo Denpasar. Ya, saat itu tariknya seperti itu. Kalau nggak salah ada sampai ke
Palembang. Palembang, ada ke Palembang, Wonogiri Palembang. Wonogiri Ya. Palembang. Setelah almarhum nggak ada, baru kita potong sampai Jakarta. Jakarta. Iya, sampai ke Palembang. Nah, ini sebelum jauh ke yang masalah rute dan segala macam itu, dulu kan Suwargi Bapak truk. Ya. Habis itu beli bus. Yang Ibu bilang Solo, Wonogiri, Pacitan. Apa sih yang mengawali Suwargi malah mau beli bus itu apa sih? Gitu. Awalnya saat itu kan masih jarang kendaraan bus. Nah, sedangkan penumpang banyak. Dulu penumpang nunggu bus saat itu. Makanya kita beli bus, lama-lama yaitu berkembang yaitu sampai ke bis malam. Tadinya cuma Bumbel Solo Pacitan. Terus Wonogiri Jogja, akhirnya kita berkembang ke bis malam. Bis malam. Ya. Oh, jadi awalnya itu Suwargi Bapak itu melihat banyak masyarakat yang butuh berpindah. Betul. Demand-nya banyak, supply-nya yang belum cukup ya, belum mumpuni. Oh, makanya akhirnya almarhum Bapak itu Suwargi Bapak beralih ke bus, merintis bus itu. Ini kalau dengar cerita teman-teman, saya sering kali dengar cerita dari ibu ini. Zaman Kolo Semono lah istilahnya ya. Jadi kalau beliau cerita itu, wah Le, kalau pas lebaran itu aku seminggu itu nggak tidur-tidur katanya. Karena mobil masuk, mobil berangkat, penumpang itu banyak. Jadi penuh terus. Ya melayani. Ini beliau ini yang niketin, beliau ini ya jualan warung ya Bu ya. Toko kelontong juga. Semua dikerjain. Terima setoran juga sendiri saat itu. Nah, Suwargi Bapak di bengkel ya Bu ya, atur pengemudi, atur mobil berangkat, mobil dandan. Nah, jadi tandem berdua, Ibu dan Bapak yang sangat-sangat hebat ini membuahkan satu perusahaan transportasi yang handal. Jadi dari tahun 80 sampai hari ini Sedia Mulia masih tetap ada, eksis dan konsisten. Karena yang saya tahu pemahaman dan idealismenya Suwargi Bapak itu, beliau itu teman-teman salah satu orang yang membuka diri untuk mempersatukan semua insan, ya Bu. Betul. Baik pelaku atau pengusaha bus, terus yang dengan masyarakatnya, beliau tuh pasti selalu di depan Ibu ya. Pasti. Waktu itu saya ingat banget. Jadi beliau tuh yang paling, pokoknya Wonogiri itu kental banget. Ya. Sampai pernah ada cerita pergi ke Jerman, ya manggil pelayan aja pakai bahasa Jawa. Itu uniknya beliau. Dan beliau tuh ada panggilan. Jadi almarhum itu ada nama sayangnya. Namanya sayangnya apa? Panggilannya Pak Gembong. Pak Gembong. Apa Bu ceritanya kok bisa jadi Pak Gembong itu? Piye ceritanya? Ceritanya waktu kecilnya, dia itu katanya gendut, belembong, kalau misalkan belembong gitu, jadi panggilnya Gembong itu waktu kecil katanya gitu. Jadi memang ngetop banget. Jadi kalau Wonogiri, kalau bicara Wonogiri, orang pasti identiknya Mas Gembong, ya. Kalau yang seumuran Mas Gembong. Nah, jadi memang beliau itu benar-benar fenomenal, legend yang sampai hari ini menurut saya meninggalkan rasa guyup silaturahmi antar sesama pelaku usaha di wilayah Wonogiri ini. Ada paguyubannya kalau nggak salah Bu ya? Ada saat itu ada. Apa Bu Wonogiri itu dulu? Kalau nggak salah sampai bus pun ada kodenya sendiri. Itu tuh sampai ke situ beliau menata. Artinya supaya semuanya rata, nggak saling sikut, nggak saling cakar, nggak saling senggol, sehingga supaya bisnis ini sama-sama baik dan bisa melayani maksimal sama-sama. Ibu selama menjalani Sedia Mulia ini tentu kan melalui beberapa fase ya Bu ya. Istilahnya
Ya, ini beliau ini juga kalau dibilang artis itu artis 3 zaman juga nih teman-teman. Ya kan, artis 3 zaman ini. Jadi masa yang Ibu bilang tadi penumpang nunggu bis, terus bis ada penumpang yang nggak ada pada saat krismon, resesi. Sekarang ini pandemik corona. Dari selama perjalanan ini Bu, kalau menurut seorang Bu Iin ini yang founder Sedia Mulia ini, apa sih yang Ibu lihat di masyarakat ini menjalankan usaha transportasi ini, bis ini khususnya, itu unsur apa yang Ibu dulukan? Kalau saya sih karena yaitu tadi melihat masyarakatnya dulu. Masyarakat banyak pengen bepergian, bis masih saat itu terbatas. Ya. Dengan berjalannya waktu, sekarang kan sudah banyak kendaraan. Nah, sekarang banyak bisnya daripada penumpangnya. Kalau saat itu penumpang banyak sekali, saya pun ya tadi pernah dikatakan saya jarang tidur karena bis itu dari Jakarta sampai sini maghrib, penumpang dibongkar di sini, dia balik Jakarta, dan saya buka toko itu tadi, itu saat itu sampai sekitar tahun 2000-an lah saat itu. Nah, setelah itu ada krismon, ada itu, ya terus berkuranglah penumpang karena bertambahnya bus. Ya. Itu perkembangan zaman lah. Ya, tapi sampai hari ini Sedia Mulia ini kan kalau saya lihat, ya saya juga ikut bangga masih eksis dengan di jalan dengan melayani penumpang. Tentu pasti ada satu idealisme, ada satu sikap. Kalau Ibu bicara, Ibu kan kalau saya sedikit boleh saya nilai dengan penurunan penumpang dan segala macam pertumbuhan bisnis ini kan, kalau kita bicara unsur cuma tanda kutip ngambil cari uangnya saja, ya mungkin mending geletak gitu Bu. Tapi kok sampai hari ini Ibu tetap bertahan, itu apa sih yang bikin Ibu tetap? Saya ingat banget Ibu waktu itu cuma ngomong, pokoknya ora ketang ono piro sedia iki kudu ono. Itu kan saya ingat banget. Itu pesannya Ibu sama betul, kita. Nah, mungkin apa sih yang bikin Ibu tuh tetap Sedia Mulia iki kudu ono? Harus ada. Ya itulah karena ya saya mengingat jasanya almarhum yang pertama. Jasanya almarhum saat itu waktu mau berdirinya Sedia Mulia itu juga nggak mudah. Dan berjalannya waktu juga kita bisa membantu pemerintah juga kan, mengurangi tenaga kerja yang nganggur, mengurangi pengangguran. Kita terus ya dengan ada bantuan dari bank juga, nah, kita akhirnya bisa tambah bis sampai sekarang. Ya insya Allah masih ada penumpang yang masih percaya dengan Sedia Mulia. Karena kalau Sani lihat Bu, di lapangan, Sedia Mulia ini identik sekali dengan Wonogiri. Itu harus diakui. Ya teman-teman mungkin juga tahu, Sedia Mulia itu identik banget dengan Wonogiri. Jadi kalau ya walaupun dengan pertumbuhan zaman sudah banyak PO dan yang lain, karena strategi, pola, chemistry teman-teman, empati ya Bu ya, empati kedaerahan dan segala macam itu yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, di balik nama bus ini kan perusahaannya Sedia Mulia. Ya teman-teman, kalau tulisannya Sedia Mulia, tapi kalau lafaznya itu Sedia Mulia. Kok Sedia Mulia sih Bu? Almarhum Bapak dulu bikin nama, almarhum Bapak sama Ibu tuh kok nyematkan nama itu Sedia Mulia, itu mungkin bisa diceritain? Iya, itu artinya Sedia Mulia itu kalau bahasa saya kita bersedia untuk mulia. Jadi insya Allah semua anak cucu saya bisa hidup dengan mulia juga karyawan dan yang ada di manajemen besarnya di Sedia Mulia gitu. Tujuannya mulia ya teman-teman. Jadi bukan cuma bicara di sini ada market, di sini ada uang, di situ kita nongol kan, itu Bu ya. Berarti bagaimana perusahaan ini lahir, tumbuh, berjalan, bisa memuliakan yang ada di dalam perusahaan ini. Ya tentunya yang pertama mungkin keluarga Ibu dengan semua keturunannya, karyawan yang sudah
berjuang bersama-sama. Karena saya ingat banget, pada saat saya membantu ibu dulu 2004 sampai 2009 itu, banyak sekali koridor-koridor yang tidak boleh saya langgar, teman-teman. Nih, beliau ini ada di depan saya. Jadi waktu, ya saya dengan gaya saya lah ya, saya begini, begitu, saya rapikan ini, strategi saya rubah dan segala macam. Begitu saya masuk ada di beberapa fase, beliau langsung, "Le, ojo, iku ngene, ini gitu." Waduh, terus saya nahan apa, kalau istilahnya bawa mobil manual tuh gantung kopling terus. Ya, jadi, tapi di situ saya tangkap, disitulah empatinya seorang Bu Iin menjalankan usaha ini. Karena beliau tidak mau orang yang sudah bekerja, berbakti, berjuang bersama begitu saja dihilangkan. Ya, walaupun itu boleh saya katakan sebagai salah satu pelaku usaha ini, industri ini, bergesernya zaman dan profesionalisme. Nah, profesionalisme dengan emosional ini kan bertolak belakang pada dasarnya. Tapi beliau kekeh, "Ojo, aku nggak mau kayak gitu." Oh ya sudah, akhirnya saya nyerah daripada kualat. Oke, siap Bu. Tapi lambat laun beliau menyesuaikan dan ya semoga sesuai dengan nama yang disematkan oleh Ibu dan Bapak waktu itu, yang sekarang masih nempel ini, itu bisa mencapai tujuannya. Karena Sedia Mulia ini kan nama PO-nya, teman-teman, nama dagang lah istilahnya ya. Tapi nama PT-nya sendiri apa, Bu? Sedia Mulia Samyang. Nah, kalau di Korea Samyang tuh mie, Bu. Samyang deh. Apa, Bu? Apa lagi yang Samyang? Ya, Sedia Mulia Samyang itu bersama. Jadi untuk kebersamaan. Oh, kebersamaan. Jadi bersiap untuk mulia bersama. Betul. Sangat-sangat filosofinya sangat dalam. Jadi PO Sedia Mulia ini bukan hanya menaruhkan nama atau penamaan dengan ikut era atau tren atau apapun lah ya, teman-teman. Jadi memang historicalnya sangat dalam. Nah, Ibu ada 2 putri, 1 putra ya. Ya. Ini apa namanya, untuk regenerasi. Dan sekarang teman-teman, beliau ini generasi ketiganya sudah persiapan. Ya, ini ponakanku lanang satu itu udah lagi seneng-senengnya nih, Mas Arta namanya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol bareng. Jadi Ibu sudah mempersiapkan generasi ketiga. Nah, kalau yang saya lihat, Bu, Sedia Mulia ini kan ada bus malam, ada bus pariwisata. Bus malamnya pun ada yang ke barat dan yang ke timur. Itu bagaimana Ibu mempersiapkan generasi, ya baik generasi kedua sama generasi ketiga ini, apa yang Ibu planningkan, Bu? Ya, kalau saya sih karena saya sudah tua, sudah pensiun. Jadi untuk melanjutkan cita-citanya almarhum, bis itu supaya tetap ada. Itu kita bagi 3. Oh, bagi 3. Gimana bagi 3 itu, Bu? Bagi 3, jadi yang Umi untuk ngurus yang ke Jakarta, ke barat. Budi untuk pariwisata. Dari yang ke Denpasar. Yang ke timur. Tuh teman-teman. Jadi, namun masih satu manajemen. Masih satu manajemen. Jadi tanggung jawabnya dipecah 3. Betul. Tanggung jawabnya dipecah 3, tapi manajemen masih satu di bawah komando PT Sedia Mulia Samyang. Nah, ini kan kalau saya tengok di sini kan, kalau kita bisa nilai, beliau walaupun ngapunten nggih, Bu, orang lama tapi mau menerima hal-hal baru yang ada saat ini. Ya kan? Langsung dibagi, ditata supaya semuanya punya tanggung jawab, semuanya merasa punya kewajiban, dan ya memiliki, pastilah orang punya beliau bapak dan ibunya. Berarti hari ini dengan terutama apalagi dengan situasi sekarang pandemik ini,
tidak tidak menyurutkan semangat Ibu dong pastinya. Ya, enggak lah, kita harus semangat. Gas terus Ibu ya. Tetap semangat. Wah, nggak boleh. Tuh, beliau saja yang boleh dikatakan sesepuh masih semangat, teman-teman. Harus semangat, kerjakan untuk masa depan, tidak hanya untuk sekarang. Ini yang saya tunggu dari tadi nih. Ibu itu kalau udah ngomong future itu berarti sudah jauh nih message atau pesannya buat kita. Artinya kan kita yang muda ini jangan nyerah dengan keadaan, Bu ya. Jangan. Apa kalau bahasa Jawanya atau pepatah Jawanya itu apa? Pasrah ing pandum. Pasrah ing pandum itu apa ya? Pasrah ing pandum itu tinggal menunggu apa ya? Pandum itu bagi pembagian ya. Atau gimana itu? Itu ya boleh sih ada pesan itu, tapi kalau diusaha nggak baik ya. Jangan. Tuh, harus semangat gimana untuk masa depan dan kita bisa mengikuti zaman. Ya, walau skalanya menyesuaikan, Bu ya. Betul. Jadi kembali lagi kalau saya tengok, saya mengikuti beberapa waktu yang belakangan ini, Sedia Mulia sedang menata kalau dulu bicara kuantiti, tapi Sedia Mulia sekarang sudah masuk ke sisi yang menata quality. Berarti beliau dengan putra dan putri beliau ini sudah melihat jauh ke depan mau ngapain, walaupun tidak dengan skalanya yang besar lagi, tapi kualitasnya agar masyarakat Wonogiri khususnya yang dilayani oleh Sedia Mulia itu mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, dan itu puas lah untuk mereka. Ya. Jadi kalau Sani berpikir dan selama ini menanamkan satu pemahaman yang PO yang terbaik itu nggak pernah ada, tapi kita PO selalu berbuat yang terbaik. Setuju kan, Bu? Setuju sekali. Tuh, orang tua lah guys. Teman-teman, orang tua nih. Jadi kita itu sebagai pelayan lah. Ya, pelaku di industri transportasi ini adalah pelayan masyarakat yang ingin berpindah. Jadi harapannya supaya industri ini semakin kuat dan stabil sehingga kebutuhan masyarakat yang berpindah tetap bisa kita layani. Mungkin gitu Ibu ya. Betul. Apa pesan Ibu? Mumpung ini kita ngobrol di Perpals TV ini bisa dilihat dan didengar oleh teman-teman Perpals, Bu. Apa harapan Ibu? Mungkin pesan Ibu kepada masyarakat pengguna transportasi dan khususnya Sedia Mulia. Ya. Pesan saya ya itu tadi, jangan patah semangat, kita harus maju terus, pantang mundur, kita berusaha untuk kebaikan dan kebahagiaan untuk masyarakat pada umumnya, penumpang-penumpang, dan untuk karyawan saya semoga ya masih bisa mendukung untuk perusahaan ini bisa langgeng untuk selamanya, yaitu semangat, pokoknya semangat, harus semangat. Itu pesan, itu amanah teman-teman. Berarti kuncinya adalah semangat, Bu ya. Semangat. Jangan putus dengan kondisi yang ada. Semangat, jujur itu harus itu. Terakhir, Bu. Mungkin kalau Ibu ada mungkin boleh dibilang harapan atau yang mau disampaikan sama pemerintah mungkin, Bu. Pemerintah apa yang mungkin kalau Ibu lihat dengan situasi ini, apa yang Ibu harapkan pemerintah berikan atau pemerintah lakukan untuk khususnya transportasi yang mungkin bisa berdampak positif untuk Sedia Mulia bisa berjalan baik. Apa, Bu? Bisa disampaikan, Bu? Kalau harapan saya pemerintah yaitu bisa mengatur untuk trayek sesuai dengan bisnya. Untuk jalannya sudah lumayan, sekarang banyak tol. Ya, betul. Itu pertumbuhan infrastruktur kita sangat bisa menikmati, Bu ya. Iya, terus kayak penumpang bisa jangan hanya melihat gambarnya bis aja, kayak penumpang tuh harusnya kan bisa, oh ini bis Wonogiri, kita mau ke sana sampai di tempat. Jangan sampai dibuang di jalan, turun ke jalan kan repot tuh nanti. Gitu, pemerintah bisa ngayomi itu semua lah, Mas. Nah, berarti kan kalau saya sedikit boleh
menggarisbawahi yang Ibu sampaikan tadi itu adalah masyarakat lebih cerdas, masyarakat lebih bijak, ya kan gitu Bu, dalam memilih moda apa dan yang mana pada saat mau bepergian, ya kan? Dari statement beliau tadi itu kan merupakan satu komitmen juga. Kalau Sedia Mulia itu pasti dan harus selalu hadir di dalam itu, betul kan Bu? Betul. Nah dari situ di harapan dari seorang Ibu ini kan jelas kalau pemerintah ya penataan, law enforcement mungkin kalau bahasa rodok kerennya yang kerennya law enforcement, pengawasan di lapangan. Kalau untuk kepada teman-teman pengguna itu tadi saya Bu di di konten-konten sebelumnya saya juga sampaikan. Sekarang ini sudah dengan era keterbukaan ini, dengan era IT ini, semua sudah gampang diakses. Kan gitu Bu? Iya, betul. Yang namanya nyari perusahaan, nama perusahaan, kredibilitas, terus mengakses tiket juga sudah online. Iya, semua online ya. Jangan sampai teman-teman sebagai pengguna itu salah pilih. Cuma karena mencari harga yang murah terus terkesima dengan CT komplain, ya kan gitu. Tapi coba cari tahu kenyamanan untuk kan harus cari tahu seperti apa sih filosofi perusahaan ini, bagaimana sih perusahaan ini dalam melayani. Nah ini kan juga penting ya Bu ya, karena pada saat teman-teman membeli tiket sebuah moda transportasi, sama halnya seperti teman-teman menaruhkan harapannya bisa sampai dengan nyaman, bisa sampai dengan sehat, dengan selamat, aman, selamat. Ini kan satu lagi pesan dari legend kita, orang tua kita seperti apa harusnya masyarakat pengguna jasa transportasi darat yang ada di industri ini. Baik Ibu, Sani terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama. Semoga doa kami Ibu selalu sehat. Amin. Dan tetap sehat. Amin. Sedia Mulia beserta seluruh jajarannya tetap semangat. Amin. Untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Semoga semua yang dengan semangat kita itu kita bisa lebih maksimal menjadi pelayan masyarakat. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan lain waktu Sani mau ajak ngobrol cucu tercinta dan bareng sama Mas Budi. Nah, nanti teman-teman ada kita ajak ngobrol nih the next generation Sedia Mulia yang kalau hari ini tagline-nya Reborn the Legend. Oke? Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Gimana Bu salamnya? Gas. Oh salah gini. Iya. Telunjuk. Tadi lo bisa. Gas. Oh ini enggak ya. Kesini Bu kameranya Bu. Gas.